Cuplikan episode sebelumnya, akhirnya Lin Beichen tahu kegunaan handphone miliknya, yaitu bisa membuat apapun yang direkam handphone tersebut dikuasai Lin Beichen hanya dalam 30 menit aja. Udah terbukti Lin Beichen bisa mengalahkan pendekar pedang kelas 3 murid akademi. Makin OP aja handphone Lin Beichen ini. Gak hanya jurus tapi mata pelajaran juga bisa dia kuasai tanpa belajar. Ditambah memiliki memori unlimited. Karena hanya dengan istirahat, maka memori tersebut akan pulih walaupun terus-menerus digunakan untuk mendownload aplikasi jurus-jurus yang baru. Oke, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, berita Lin Beichen mengalahkan Feng Lun udah tersebar kemana-mana. Terlihat ada dua orang wanita yang biasa menghina, kini kagum dengan ketampanan seorang Lin Beichen, bahkan sampai malu gitu ketika mereka bertatap langsung. Guru Ding tiba-tiba datang ngetes kemampuan Lin Beichen, tapi dia melihat sepertinya nggak memiliki dasar kemampuan. Padahal Guru Ding melihat sendiri teknik pedang dasar jarak dekat milik Lin Beichen ketika dia mengalahkan Feng Lun. Pelajaran hari ini tentang memadatkan ki di dalam tubuh. Jika menguasainya bisa dengan mudah meningkatkan kemampuan. Tentu saja Lin Beichen hanya perlu menggunakan handphonenya untuk merekam semua yang dipraktekkan oleh Guru Ding. Sedang menerangkan, Guru Ding berpikir ilmu pedang Lin Beichen sangatlah sempurna. Bahkan kakaknya Lin Tingchan, seorang jenius muda, nggak bisa melakukan hal tersebut dalam semalam aja. Apakah mungkin Lin Beichen yang selalu mengabaikan pelajaran dan latihan ini seorang pendekar pedang jenius, pikir Guru Ding. Guru Ding meminta semua muridnya meneliti teknik pemadatan ki ini. Jika perlu tanyakan langsung padanya supaya bisa mempersiapkan ujian pertengahan tahun dengan baik. Lin Beichen mengangkat tangannya, membuat Guru Ding sedikit kaget dan bahagia karena mungkin ini pertama kalinya. Tapi ternyata Lin Beichen hanya ingin pergi ke toilet, bukan bertanya tentang teknik yang baru aja Guru Ding jelaskan. Tentu saja Lin Beichen gak benar-benar pergi ke toilet. Dia hanya mencari tempat menyendiri supaya bisa langsung mempelajari teknik pemadatan ki dalam tubuh yang udah dibuat aplikasi oleh handphonenya. Setelah itu Lin Beichen menginstal aplikasi barunya. Gak lupa menonton tutorial dulu cara untuk menggunakan teknik pemadatan ki dalam tubuh. Gak berselang lama, Lin Beichen langsung menguasai teknik tersebut. Semua kotoran dan kelemahan dalam tubuh disapu bersih, diganti dengan sel-sel yang baru dan lebih kuat pastinya berkat teknik pemadatan ki dalam tubuh ini. Tapi penggunaan aplikasi baru membuat baterai handphone miliknya menjadi 8%. Lin Beichen berpikir apakah ada toko untuk mengisi kembali baterai handphonenya. Tapi tiba-tiba muncul sebuah notifikasi di handphone telah mendeteksi zat logam yang bisa digunakan untuk mengisi kembali baterainya. Tapi ternyata hanya mengisi 2% aja. Ternyata zat logam yang dimaksud adalah seluruh uang milik Lin Beichen digunakan. 20 koin perak hanya bisa mengisi 2% aja. Itu berarti jika ingin full 100% dibutuhkan setidaknya 10 koin emas. Karena udah bukan lagi menjadi bangsawan, sangat sulit bagi Lin Beichen untuk mencari uang dalam jumlah tersebut. Tapi tiba-tiba ada teman sekelasnya melihat apa yang dilakukan Lin Beichen. Padahal tadi dia meminta izin ke toilet, tapi malah diam di semak-semak. Pelayan Wang berkata nggak perlu menunggu dikeluarkan akademi, mereka bisa mati kelaparan. Ini semua karena uang Lin Beichen habis dipakai mengisi baterai handphonenya. Pelayan Wang diminta untuk diam, lebih baik cari tahu bagaimana Lin Beichen bisa menghasilkan uang. Tapi menurut pelayan Wang, sejak lahir Lin Beichen gak pernah atau gak memiliki bakat mencari uang, hanya kulitnya aja yang terlihat bagus.
Tiba-tiba datang Wu Xiaofang, salah satu jenius di Akademi 3, menemui Lin Beichen. Dia bertanya mengapa nggak makan di dalam kantin. Karena Lin Beichen nampak bingung, Wu Xiaofang menjelaskan kalau kedatangan dirinya bukan untuk membalas dendam seperti yang lainnya, tapi hanya ingin membantu Lin Beichen. 心情好，只要我心情好，我是来帮助你的，来帮助我的。 Wu Xiaofang berkata kalau dia akan berbuat kebaikan bahkan untuk anjing di pinggir jalan sekalipun jika suasana hatinya sedang baik. Tiba-tiba Lin Beichen menantang bertarung Wu Xiaofang karena nggak terima disamakan dengan anjing liar. 狗，要打架还那么多废话。 Dua murid yang lain berpikir apakah mungkin mereka akan bertarung, tapi kayaknya nggak mungkin karena Wu Xiaofang seorang jenius di Akademi 3. Kedatangan Wu Xiaofang mau meminjamkan uang sebanyak apapun yang dibutuhkan Lin Beichen. Nggak pakai banyak lama, Lin Beichen meminta 30 koin emas. Tetapi dalam 1 bulan harus dikembalikan 40 koin emas kepada Wu Xiaofang. Atau ada cara lain, yaitu jika Lin Beichen menang dalam ujian pertengahan tahun melawan Wu Xiaofang, maka hutangnya akan lunas. Tapi jika gagal, Lin Beichen akan dijadikan seorang budak oleh Wu Xiaofang. Tanpa pikir panjang, Lin Beichen langsung sepakat dengan syarat yang diajukan Wu Xiaofang padanya. Setelah pergi makan, pelayan Wang mengungkapkan ketidaksenangannya mengenai Lin Beichen yang menjual dirinya demi uang. Lin Beichen sedikit emosi, padahal dia sangat percaya pada pelayan Wang, jadi mengapa dia nggak mencoba untuk menghentikannya langsung ketika meminjam uang pada Xiaofang. Jadi daripada berbicara omong kosong, Lin Beichen meminta pelayan Wang segera pergi belikan beberapa pakaian yang layak untuknya. Setelah itu, kembali pulang ke tenda di hutan bambu. Tanpa pikir panjang, Lin Beichen mengisi kembali baterai handphonenya hingga maksimal menggunakan 10 koin emas. Ternyata lagi dan lagi, otak di balik ini semua adalah Mu Xingyu yang meminta Wu Xiaofang menjadikan Lin Beichen budaknya, bermodalkan kecantikan seorang primadona Akademi ketiga dan tipis-tipis rayuan menggoda yang dia gunakan pada setiap laki-laki untuk memperoleh keuntungan pribadi. Di sisi lain, Lin Beichen sedang sibuk dengan beberapa buku pelajaran miliknya, tapi mana mungkin bagi Lin Beichen untuk belajar, jadi dia memutuskan untuk berlatih ilmu pedang. Tapi tiba-tiba dia menemukan sebuah ide cemerlang, merekam seluruh buku pelajaran dengan handphonenya, sehingga Lin Beichen bisa tahu semua isi buku tersebut tanpa belajar dan hanya dalam waktu 30 menit aja. 有了这个神器。 Keesokan harinya upacara Senin pagi, ada seorang guru yang sedang memberitahu aturan-aturan tentang ujian pertengahan tahun, yaitu memilih junior-junior terbaik di kota Yunmeng untuk bertarung di skala nasional nantinya. Jadi mari lakukan yang terbaik seluruh murid Akademi ketiga, ucapnya. 阳城，争霸战。 Lin Beichen merasa sial karena harus ujian satu kelas bersama Mu Xingyu. Walaupun gak memiliki hubungan lagi, tapi tubuhnya masih merasakan sakit hati mendalam. Ditambah ada Wu Xiaofang di sana yang telah menunjukkan sifat aslinya. Dia sangat yakin Lin Beichen akan segera menjadi budaknya. Ujian pun dimulai. Para murid diminta untuk menyuntikkan douki di dalam tubuhnya ke meja. Tiba-tiba muncul semacam barrier atau sistem anti kecurangan dalam ujian ini, tapi Lin Beichen terlihat sibuk sendiri memfoto soal-soal ujian di depannya. Beberapa menit kemudian, Lin Beichen menginstal aplikasi baru tentang soal-soal ujian dan semua jawabannya langsung memasuki tubuhnya sehingga bisa dengan mudah dan cepat Lin Beichen mengisi seluruh soal ujiannya. Bahkan sistem anti kecurangan pun gak bisa menghentikan artefak sakti handphone milik Lin Beichen untuk berbuat curang. Karena udah dijelaskan di pertama kali, hanya Lin Beichen seorang yang bisa melihat handphonenya. Kedua, handphone tersebut terhubung langsung dengan tubuh Lin Beichen.
Setelah selesai ujian, murid-murid pergi ke sebuah batu prasasti yang bisa memberitahu hasil ujian dan lulus atau enggaknya murid-murid. Di sini Wu Xiaofang menyangka Lin Beichen menyerah dalam ujian tadi, karena ketika dia mengumpulkan soal tempat duduk Lin Beichen kosong, Wu Xiaofang terbukti lulus dengan nilai yang nyaris sempurna. Langsung dipuja-puji murid-murid yang lain termasuk Mu Xingyu, si wanita penuh tipu muslihat dengan sedikit menggoda, memberi selamat. Tiba-tiba semua murid kaget atau rewas karena Lin Beichen mendapatkan nilai yang sangat sempurna di ujian kali ini. Beberapa staf guru juga nggak menyangka, bahkan mencurigai adanya kecurangan. Tapi nggak mungkin karena ujian kali ini ada sebuah sistem anti kecurangan. Guru pengawas ujian tadi menyangka orang yang mendapatkan nilai sempurna Mu Xingyu atau murid jenius Wu Xiaofang. Tapi betapa kagetnya dia ketika mendengar nama Lin Beichen, seorang murid yang udah sangat terkenal dengan sebutan murid sampah, selalu mendapatkan nilai nol di setiap ujiannya. Di sisi lain, murid-murid juga nggak menyangka dengan hasil ini. Bahkan sang jenius muda, Lin Tingchan, hanya mendapatkan nilai 99 poin. Tapi tiba-tiba Lin Beichen yang nggak pernah belajar ataupun berlatih bisa dengan mudah mendapatkannya. Wu Xiaofang menjadi orang yang paling gak terima. Dia meminta Lin Beichen untuk mengungkapkan bagaimana dia berbuat curang di ujian kali ini. Tapi Lin Beichen menyombongkan diri, padahal Wu Xiaofang seorang jenius di akademi tapi hanya mendapatkan 97 poin, padahal semua ujiannya sangatlah mudah ucapnya. Melihat tingkah seorang Lin Beichen membuat semua murid yang ada menjadi semakin emosi. Mereka bahkan akan pergi ke pengadilan sekolah untuk mendapatkan keadilan ini. Tapi mau bagaimana, karena para guru dan staf juga bingung dengan nilai sempurna milik Lin Beichen.